Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, untayan syukur yang tiada pernah terukur kepada Allah Dat yang Maha Ghaffur. Segala puji yang tiada pernah bertepi atas Rabbil Izzati, Rabb yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat untuk kita semua. Ialah Allah yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapih dan harmonis, yang telah mempergantikan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Kesemua itu berputar pada porosnya, beredar pada palak yang telah ditetapkannya. Dan itulah sebagian kecil dari tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswah dan juga qudwah, contoh dan suri tauladan terbaik bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaatul udmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Di dalam menjalankan ibadah puasa, tentu pada prinsipnya kita sebagai orang yang beriman memiliki ekspektasi, harapan, berkeinginan bagaimana agar ibadah puasa yang kita jalani ini betul-betul berkualitas dalam arti mabrur dan juga makbul dalam perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua tidak menginginkan ibadah puasa yang kita jalani ini termasuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal aks, yang artinya banyak sekali orang yang berpuasa. Nah, kam di sini kalau kata santri itu adalah kamnya kam khobariyah, karena kam itu ada dua. Yang pertama ada kam khobariyah dan yang kedua ada kam istifhamiyah. Sebagaimana di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik mengatakan, mayiz bil istifhami kam bimislima mayajta isrina kakam sahson sama wa aji anta jurrahu min munbaro in waliyat kam harfa jari mundaharo wastamilan hamuh biron kaasaro au mi'atin kakam rijalin au maro. Nah, di sana ada kamnya kam khobariyah yang artinya banyak sekali orang yang menunaikan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan pahala itu sendiri, yang ia dapati hanyalah lapar dan dahaga saja. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, maka hal apa yang harus kita perhatikan ketika kita menginginkan agar puasa kita betul-betul berkualitas dalam arti mabrur dan juga makbul dalam perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita harus memperhatikan yang disebut dengan adabus syam, yaitu adab-adab di dalam berpuasa. Sebagaimana apa yang dituturkan oleh Imam Ghazali dalam Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali, adabus syam thayyibul qida wa tarkul miro wa mujanabatul ghibah wa rabdul katib wa tarkul ada wa saunul jawarih anil qabaih. Sekurang-kurangnya ada 6 hal yang menjadi adab-adab dalam berpuasa yang harus kita berikan atensi atau perhatian lebih agar puasa kita betul-betul menjadi puasa yang berkualitas dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, adab-adab berpuasa yang pertama adalah thayyibul qida, yaitu mengkonsumsi
makanan yang baik. Makanan yang baik tidak mesti identik dengan makanan yang nikmat, yang lezat ataupun mahal, tetapi makanan tersebut haruslah halalan thayyibah. Maka mafhum mukhalafahnya adalah di dalam menjalankan ibadah puasa ini, tubuh ini, perut ini tidak boleh diisi oleh sesuatu yang diharamkan menurut Allah atau menurut agama. Karena kullu lahmin nabatat minal haram fannauru aula bih. Setiap daging yang timbul, yang tumbuh, yang jadi dari sesuatu yang haram, maka nerakalah bagiannya. Kemudian akan menghilangkan nilai ibadah puasa kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua adalah tarkul miro, yaitu meninggalkan perselisihan, pertikaian, pertentangan di antara kita sesama manusia. Permasalahan pastilah ada, baik dalam lingkup terkecil, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Permasalahan tentulah pasti ada di muka bumi ini, karena memang sejatinya itu adalah ujian yang dititipkan Allah kepada kita semua. Tetapi kita tidak boleh mempermasalahkan tesa, antitesa, tetapi sintesanya lah yang harus kita cari, yaitu solusi permasalahan jalan keluar. Kemudian yang ketiga adalah mujanabatul ghibah, yaitu menjauhi perbuatan ghibah. Ghibah adalah dzikruka akhoka bima yakrahu. Kamu menggunjing kepada saudaramu terhadap apa-apa yang dibencinya. Semut yang berada di seberang lautan sangat jelas kelihatan, tetapi gajah yang berada di pelupuk mata tidak kelihatan. Kita mampu menilai kesalahan orang lain dan mampu menilai, mengkoreksi kesalahan orang lain, tetapi kita tidak mampu untuk mengintrospeksi diri kesalahan yang ada di diri kita. Maka Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan ghibah. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhonni inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memperbanyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kalian menggunjing satu dengan yang lainnya. Para pemirsa yang berbahagia, tentu ghibah ini lebih kejam daripada zina, dan siksanya juga lebih kejam nanti di yaumul kiamah. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kemudian yang keempat adalah raddul kadzib, menolak berbuat bohong. Dan yang kelima adalah tarkul ada, meninggalkan menyakiti orang lain, baik menyakiti karena lisan kita yang tajam ataupun menyakiti dengan sikap kita kepada orang lain dengan cara menganiaya atau mendolimi. Kemudian yang keenam dari adab-adab berpuasa yaitu adalah saudul jawarih anil qaba'i, menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan dosa, dari perbuatan tercela dan maksiat. Ketika mata ini melihat sesuatu yang diharamkan, dimurkai oleh Allah, namanya maksiatul ain. Ketika kuping ini mendengar sesuatu yang diharamkan atau dimurkai oleh Allah, namanya maksiatul udunain. Ketika lisan ini digunakan untuk mencaci, menghina, berbohong, berghibah maupun namimah, maka namanya maksiatul lisan. Ketika tangan ini digunakan untuk memukul, mencuri dan lain sebagainya, namanya maksiatul yadain. Jika perut ini diisi oleh sesuatu yang dimurkai oleh Allah, namanya maksiatul batin. Jika farji ini digunakan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah, namanya maksiatul farji. Jika kaki ini melangkah kepada sesuatu yang diharamkan atau dimurkai oleh Allah, namanya maksiatul rijli. Pemirsa yang berbahagia, di dalam menjalankan ibadah puasa ini, marilah kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal ibadah kita secara maksimal. Tentu
keinginan kita agar ibadah kita betul-betul berkualitas dalam arti mabrur dan juga makbul dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Khutbah sopa wadama kadar mama ubihab al wadama lam yubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.